Dan setiap kali ada pelantikan jabatan atau bahkan tabisan, kalau ada misalnya pelantikan dewan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Siapa di antara umat sekalian yang sering membaca dokumen gereja, misalnya ensiklik Bapa Suci? Umat sekalian ada yang pernah membaca atau gemar membaca? Tahun 2013 yang lalu, berarti sudah 11 tahun yang lalu, Bapa Suci Paus Fransiskus itu mengeluarkan sebuah ensiklik yang berjudul terkait dengan Evangelii Gaudium, yaitu sukacita Injili, tahun 2013. Yang disinggung oleh Bapa Suci terkait dengan salah satu isi dalam ensiklik Gaudium Evangelii itu adalah soal keduniawian rohani atau kamuflase rohani. Bapa Suci menyampaikan ajarannya sebagai berikut tentang keduniawian rohani itu. Keduniawian rohani adalah sikap duniawi yang diwujudkan dalam hidup rohani, dalam hidup menggereja, yaitu sikap mencari kemuliaan dan kesejahteraan untuk diri sendiri, dan bukan mencari kemuliaan Tuhan, yang dibungkus dalam ibadat suci melalui penampilan saleh, pelayanan yang luhur, dan nasihat mulia. Fokus semua tindakan itu ialah mencari kemuliaan diri sendiri melalui pujian dan kekaguman orang lain, serta diarahkan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan hanya dimanfaatkan untuk diri sendiri. Jadi orang dalam arti tertentu menghidupi kegiatan rohani, tindakan rohani, supaya dalam arti tertentu supaya dilihat saleh, dilihat suci. Tetapi sebenarnya dalam hatinya, dalam hidupnya mencari sesuatu yang lain, bukan Tuhan. Sasaran dari sikap dan tindakan ini yaitu horizontal, kepada sesama saja, dan sama sekali tidak mengarah kepada tindakan vertikal kepada Allah. Bapa Suci merefleksikan tindakan keduniawian rohani, tindakan yang tampaknya rohani tetapi jatuh dalam keduniawian, itu dikompori oleh dua keyakinan terkait. Dalam refleksinya Bapa Suci menyampaikan dua keyakinan ini. Pertama, bahwa keselamatan dapat dicapai melalui pengalaman rohani tertentu, atau dengan memiliki pengetahuan iman yang meneguhkan atau memberi pencerahan. Lalu orang merasa dirinya menjadi pribadi yang hebat, yang luhur, yang suci. Lalu keyakinan kedua, dalam bahasa filsafat dikatakan sebagai neopelagianisme promotean, yaitu keyakinan bahwa dengan kekuatan mereka sendiri, bukan Tuhan, mereka dapat mencapai keselamatan. Ini berangkat dari mitologi Yunani. Prometheus, seorang manusia yang berhasil mencuri api dewa, api dari surga. Sehingga pribadi ini merasa superior dibanding orang lain, karena merasa sudah melakukan secara tekun, ketat peraturan tertentu.
Bahkan mereka merasa diri, bahkan sebagai kelompok, sebagai pribadi yang elit, narsistik, bahkan otoriter. Lalu cenderung menganalisa dan mengkotak-kotakkan orang lain. Kita dalam sabda Tuhan hari ini, terutama Injil, berbicara tentang orang Farisi dan ahli Taurat yang pandai dalam mengkritisi, mengkotak-kotakkan, lalu juga menganalisa sesamanya, lalu menempatkan dirinya sebagai pribadi yang paling benar, yang paling taat menjalankan hukum Taurat. Tetapi Tuhan Yesus menegur, yang kalian lakukan itu hanya perintah manusia. Tetapi yang paling pokok, soal kenajisan itu sekali lagi ditekankan oleh Yesus, apa yang keluar dari hati manusia. Maka dalam hidup kita, kalau kita merefleksikan Injil hari ini, kita sekali lagi diajak untuk mewartakan kabar gembira yang sejati, supaya kita berani membuka pada rahmat Allah. Kadang kita sebagai orang Kristiani, ada pribadi-pribadi yang jatuh dalam kesombongan rohani. Oh, saya sudah ikut kegiatan ini. Begitu banyak umat ikut dalam komunitas-komunitas ya. Ada kelompok Merit Encounter ME, ada kelompok karismatik, ada kelompok Legio Maria, ada kelompok THS THM, ada kelompok Hati Kudus, atau kelompok-kelompok yang lain. Bahaya yang muncul adalah kalau orang tidak rendah hati, lalu merasa punya pengalaman rohani, dia kemudian jatuh dalam kesombongan rohani. Dia merasa superior dibanding yang lain. Bahkan bahaya lebih jauh adalah dalam kelompok cenderung dikatakan tadi, bisa menjadi kelompok yang eksklusif. Maka harapan gereja, setiap komunitas yang timbul, bukan untuk menjadikan komunitas doa itu sebagai tempat untuk bersaing. Mestinya adalah sebagai tempat untuk saling membangun dalam perwujudan untuk memuliakan Allah. Jadi jangan sampai menganggap Legio Maria lebih hebat daripada karismatik, karismatik lebih hebat daripada kelompok doa yang lain, atau juga komunitas-komunitas umat beriman yang lain. Karena sekali lagi kita sadar, kehidupan kita dalam kelompok komunitas adalah sebuah tanda untuk semakin mampu menghadirkan Allah dan untuk melayani. Dan setiap kali ada pelantikan jabatan atau bahkan tabisan, kalau ada misalnya pelantikan dewan, pelantikan prodiakon, atau pelantikan yang lain dalam gereja, misalnya ditekankan supaya mimbar jangan menjadi tempat untuk show. Ketika engkau menjadi seorang prodiakon dan sudah dilantik, jangan menjadikan mimbar sebagai tempat seolah-olah orang lain sedang menontonmu. Tetapi jadikan mimbar memang sungguh-sungguh tempat untuk mewartakan Allah. Bukan untuk menunjukkan bahwa saya hebat, tetapi Allah lah yang hebat. Juga dalam kehidupan kita, seringkali kita sebagai umat beriman juga diajak untuk menghidupi hidup dalam persatuan, tidak perlu mengkotak-katikan. Gereja Katolik ada bersama dengan begitu banyak komunitas-komunitas yang harus dirangkul dalam kebersamaan untuk sampai kepada Allah. Maka jangan sampai kelompok lain atau umat beriman lalu menjudge, mengadili bahwa kelompok itu tidak baik, tidak benar. Misalnya seringkali muncul ada anggapan bahwa karismatik itu di luar gereja Katolik, komunitas karismatik. Alasannya apa? Karena banyak lagu-lagu rohani mereka gunakan itu berasal dari
gereja Kristen. Tetapi kita sadar sebagai umat beriman, begitu banyak umat beriman Kristiani, umat Katolik yang diinspirasi untuk membuat lagu, sehingga itu digunakan mungkin tidak termasuk dalam puji syukur dan nada bakti, tetapi mereka mengungkapkannya dalam lagu rohani. Sehingga ketika kita mendengar lagu rohani lalu mengatakan, itu penciptanya orang Kristen, bukan orang Katolik. Tetapi bukankah kita tahu, pastor hanya memberi satu contoh lagu saja yang diciptakan oleh orang Katolik. Bapa, Engkau sungguh baik. Itu orang Katolik penciptanya loh ya. Maka bagi kita lagu pujian, sekali lagi kita tidak perlu mengadili. Ketika orang lain berdoa, memuji Allah, karena mungkin tidak dalam nada bakti dan puji syukur, jangan pernah mengadili. Karena Allah sekali lagi lebih tahu hati manusia daripada mungkin kita manusia yang melihat dan mendengar. Maka sekali lagi jangan jatuh dalam hidup beriman untuk mengadili apa yang ada dalam gereja. Dan Bapak Suci juga menekankan dalam keduniawian rohani, supaya umat beriman tidak jatuh dalam sikap yang tidak benar dalam beribadah. Bapak Suci mengatakan tanda keduniawian rohani ditandai dengan keasikan yang tiada habis untuk mengkotak-atik liturgi, ajaran dan harga diri gereja, namun tanpa keprihatinan sedikit pun agar Injil memiliki anugerah kuat terhadap umat Allah yang beriman untuk menanggapi kebutuhan konkret zaman. Maka harapan kita, umat beriman boleh kritis, tetapi masuklah ke dalam misteri iman yang lebih dalam. Pastor pernah berhadapan dengan umat yang tanda kutip ngeyel, karena dalam aturan gereja beberapa tahun yang lalu soal tabernakel. Karena beberapa gereja tabernakel itu masih di tepat pada posisi imam berdiri, itu di belakangnya tabernakel berada. Lalu umat itu mengatakan, mengapa pastor itu bertindak seperti itu saat Ekaristi tidak menghormati tabernakel, tempat sakramen yang Maha Kudus. Lalu pastor hanya mengatakan, saudara terkasih, ketika Ekaristi, seorang imam memimpin Ekaristi, itu in persona Christi, di dalam Kristus. Dan itu terjadi ketika perarakan masuk. Maka jangan lihat pribadi siapa pastornya sebagai manusia, tetapi Kristus sendiri yang memimpin dalam Ekaristi. Maka mari kita dalam mengkritisi hidup iman kita juga diajak untuk semakin mendalami misteri kasih Allah, supaya dalam hidup kita mengenal kebenaran yang sejati, bukan untuk menghakimi, tetapi membawa diri kita semakin rendah hati di hadapan Allah, semakin terbuka akan rahmat Allah, supaya hidup kita dibawa dan membawa orang lain sampai pada keselamatan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.